Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang pertama yang berkaitan tentang azan dan iqamah, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab yang kedua yang berkaitan tentang syarat-syarat salat. Jadi syarat-syarat salat itu ada dua macam. Yang pertama syarat yang kembali kepada orangnya. Jadi siapa yang diwajibkan untuk salat, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua syarat yang kembali kepada perbuatan itu, yaitu kembali kepada salatnya. Ya, jadi syarat ada dua, syurut wujubis shalah, syarat wajibnya salat. Kepada siapa salat 5 waktu itu diwajibkan. Kemudian yang kedua syurut sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Ya, kapan disebut salatnya sah, kapan disebut salatnya tidak sah. Insyaallah kita akan memperinci. Yang pertama berkaitan tentang siapa saja yang diwajibkan untuk salat 5 waktu. Ya. Yang pertama adalah orang yang Islam. Jadi orang Islam atau orang yang mengaku Islam, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, maka diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jadi syarat kewajiban salat yang pertama untuk siapa? Untuk kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang kedua, orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh. Jadi syarat wajibnya salat itu orang yang sudah baligh. Oleh karena itu, bagi yang belum baligh, apabila kita mempunyai anak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umurnya 15 tahun atau belum mimpi basah, maka tidak wajib anak-anak kita tersebut untuk melaksanakan salat, tetapi dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin." Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka umur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi perintah melaksanakan salat itu harus kita laksanakan ketika anak kita masih kecil, supaya mereka terbiasa. Kemudian adapun tanda-tanda seorang sudah baligh, ya. Kapan seorang wanita atau seorang laki-laki dikatakan orang tersebut sudah baligh, ya, sudah wajib salat? Kapan? Yang pertama adalah mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki itu mimpi basah, ya, yang kita sudah kenal. Maksudnya mimpi basah itu apa? Seorang bermimpi, kemudian ketika bangun mendapati air mani, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jika seorang laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan bangun tidur mendapati air mani, ya, warnanya putih, ya, hampir mirip seperti susu gitu ya, lebih lekat, maka diwajibkan atau setelah melihat hal tersebut, anak kecil tersebut wajib melaksanakan sholat. Itu tanda yang pertama mimpi basah. Atau tanda yang kedua, tumbuhnya rambut, ya, tumbuhnya rambut yang sekitar kemaluan laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalkan anak kita ngakunya belum pernah mimpi basah atau belum pernah keluar air maninya, tapi sudah didahului tumbuhnya rambut di samping kemaluan, maka anak tersebut wajib melaksanakan sholat.
Kalau tidak melaksanakan sholat kita pukul. Pukulnya tidak keras ya, pukulan yang mendidik. Kemudian yang ketiga, tanda khusus untuk perempuan ketika keluar darah haid. Ya, ketika seorang wanita pertama kali keluar darah haid, ya entah itu umur 6 tahun atau 7 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun, ya, maka wanita tersebut diwajibkan salat 5 waktu, ya. Kemudian ditambah lagi wanita yang hamil, ya. Wanita yang hamil itu diantara tanda-tanda seorang wanita sudah dewasa atau baligh, ya. Dan itu memilih Bapak ya. Ya, kalau misalkan ada semuanya, ya silakan. Biasanya nanti cepet-cepetan, ya. Kadang ada yang bulu kemaluan tumbuh dulu sebelum haid, atau haid dulu sebelum tumbuh. Nah, intinya adalah apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapati salah satu dari 4 ciri-ciri kedewasaan tersebut, maka orang tadi wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Jika tidak, maka berdosa. Dan ketika itu pula dosa-dosa akan dibebankan kepada anak tersebut, ya. Karena rufi'al qalamu an thalathin. Dosa tidak akan diberikan kecuali kepada 3. Ya, yang pertama, yang diantaranya As-sabi hatta yablugha. Seorang anak kecil sampai dia baligh. Jadi anak kecil, ya, anak-anak tanggungan kita laki-laki perempuan, senakal apapun dia, walaupun dia mencuri, ya, selama mereka ini belum baligh, maka tidak ada dosa untuk mereka. Ketika mereka sudah melihat salah satu dari 4 tanda tersebut, maka wajib mereka mendapatkan dosa jika melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan juga kalau misalkan tidak ini, ya, maka diperintahkan ketika umur 7 tahun diperintahkan untuk salat, untuk terbiasa. Ya, apabila sudah umur 10 tahun baru dipukul kalau misalkan tidak mau. Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai penyesalan datangnya terakhir, ya Bapak ya. Nah, kadang orang dari kecil anaknya nggak mau dididik, nggak mau diajak ke masjid, ya. Sehingga ketika tua kita sudah berumur, anak sudah besar, ya, kita nggak punya apa-apa, anaknya nggak mau melaksanakan sholat, sehingga nanti malah kita tekanan batin, ya kan. Jangan sampai penyesalan datangnya terakhir, ya. Mulai sekarang kita harus menganjurkan anak kita melaksanakan sholat, ya. Karena didikan ketika kecil itu berbeda dengan didikan ketika besar. Ya, didikan kecil yang mereka mungkin masih main-main, tapi lebih mudah diatur. Kayak misalkan Pak, seperti kecambah ya. Cambah yang kecil itu kan, ketika dia baru mulai naik berdaun, kita kasih lidi, diikat. Itu nanti bisa tumbuhnya bisa tumbuh lurus, ya. Tapi kalau misalkan dari kecil pohon tersebut gak dikasih lidi atau kayu, maka dia akan bengkok. Nah, seperti itulah. Kemudian kepada siapa sholat diwajibkan? Yang ketiga, kepada orang yang berakal. Yang pertama tadi Islam, yang kedua sudah baligh, yang ketiga sudah berakal atau berakal. Maka sholat tidak ada atau tidak diwajibkan pada orang yang gila, orang yang majnun, orang yang gila, hilang akalnya, tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir adalah kapan sholat diwajibkan? Diwajibkan untuk wanita yang suci dari haid dan nifas. Jadi wanita apabila sudah tidak haid dan nifas, maka kewajiban mereka sholat. Ketika mereka mendapati haid dan nifas, maka tidak wajib, bahkan haram. Ya, seorang wanita yang haid dan nifas tidak boleh sholat. Apabila mereka sholat di waktu haid dan nifas, maka mereka berdosa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah selesai Bapak ya. Jadi ada 4 poin
Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang syarat ya, sahnya sholat. Kapan sholat itu disebut sah? Kapan sholat itu dihukumi tidak sah? Ya, ada 6 syarat. Syarat pertama, jika seorang bersuci dari hadas. Masih ingat ya, hadas besar sama hadas kecil? Ya, seperti apa Bapak hadas besar? Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi, ya. Kalau hadas kecil wudu. Nah, itu hadas. Jadi syarat sahnya salat, seorang harus terhindar dari hadas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila kalian berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, ya. Hatta yatawadda, sampai orang tersebut berwudu. Ya, kalau hadas besar berarti dengan mandi besar, itu ya. Kemudian ya, kemudian bagaimana kalau misalkan seorang sholat ya tapi tanpa berhadas karena lupa atau dia tidak mengetahui, ya. Misalkan seorang mau sholat, dia ingat sebelumnya bahwasanya dia itu sudah buang air besar. Nah, tapi dia lupa, tiba-tiba langsung sholat. Atau misalkan dia tidak mengetahui, ya, ya, misalkan dia sudah wudu, kemudian dia tidak terasa keluar apa, yang sesuatu yang najis, sehingga otomatis batal, ya. Bagaimana? Apakah sholatnya sah, Bapak? Sholatnya tidak sah dan wajib mengulangi. Jadi kalau misalkan itu tidak ada kesepakatan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama sepakat semuanya. Jadi barang siapa yang sholat, ya, kemudian dia ingat kalau dia berhadas, entah dia lupa atau memang sebelumnya nggak tahu, intinya ketika orang tersebut berhadas, maka diulangi sholatnya, ya. Kalau misalkan junub, ya sama juga, ya. Intinya ketika seorang hadas besar atau hadas kecil, maka wajib mandi atau berwudu. Ketika seorang lupa dan sudah melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah dan orang tersebut harus ngulangin, ya. Kemudian bagaimana seorang berhadas tapi dia tidak mendapati air, tidak ada tanah, ya. Bagaimana ini? Contoh kasusnya misalkan orang yang stroke, semua anggota badannya nggak bisa digerakkan, kemudian dia cuma bisa menggerakkan mata saja, ya. Bagaimana Bapak? Dia tidak bisa berwudu, ya. Dia tidak bisa meminta orang untuk berwudu. Intinya nggak bisa sama sekali. Maka apa yang dia lakukan? Maka sholat tayammum juga nggak bisa. Semuanya mati semuanya, Bapak. Pakai isyarat, betul, ya, pakai isyarat, dan dia sholat sudah seperti itu, ya, sudah seperti itu, ya. Jadi kondisinya, karena kondisinya memang seperti itu dan nggak bisa dirubah, maka sholatlah, ya. Bisa dipahamin Bapak, ya. Jadi misalkan stroke, semuanya nggak bisa gerak, nggak ada air, nggak bisa tayamum, sehingga apa? Sholatnya ya seperti itu, ya. Tapi dia masih berakal. Jadi kalau misalkan kita jenguk orang sakit seperti itu, dia sholat, kita nasihatin, dengan sholat saja Bapak, nggak perlu berwudu, nggak apa-apa. Ya, tapi dia dengar, ya, atau dia bisa bicara juga. Tapi kalau misalkan ada orang yang membantu dia untuk berwudu, silahkan. Tapi kalau misalkan nggak bisa sama sekali, kan otomatis kan apa adanya. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu syarat yang pertama, ya, terhindar dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi gemboknya dihilangin. Kalau mau sholat, gemboknya dihilangin terlebih dahulu.
Kemudian kedua, taharah minan najas. Jadi bersuci dari najis. Jadi kita ketika ingin sholat, syarat sah sholat seseorang harus terhindar dari najis, baik anggota badannya atau bajunya atau celananya atau karpetnya, tempat sholatnya. Intinya semuanya harus bersih sama sekali. Ya. Bagaimana kalau seandainya seorang tidak mampu menghilangkan najis yang melekat pada anggota badannya, ya, atau misalkan dia punya punya baju cuma satu saja, tapi nggak punya baju sama sekali, yang lainnya nggak punya, cuma baju satu saja, dan kebetulan di situ ada kotorannya, misalkan bekas air kencing, maka bagaimana hukumnya? Nggak punya sama sekali, darurat. Apakah dia sholat sambil telanjang? Tidak mungkin kan? Sehingga apa? Sholatlah ya seperti apa adanya, walaupun baju kamu terkena najis. Ini juga bisa juga dikiaskan kayak yang tadi, orang yang stroke di rumah sakit, bajunya kena air kencing, ya misalkan ngompol atau gimana, dan nggak ada yang bisa membersihkan. Waktu sholat sebentar lagi habis, akhirnya sholat apa adanya. Dah. Jadi boleh ya sholat dengan baju yang terkena najis atau tempat yang terkena najis kalau misalkan kita nggak bisa sama sekali menghilangkan. Tapi pada asalnya najis yang melekat pada tubuh atau badan atau baju atau celana atau karpet ya, atau lantai, itu semua harus dibersihkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu adalah disucikan, dibersihkan. Apabila ya, najis mengenai baju seseorang atau badannya ketika sholat, maka orang tersebut harus menghilangkannya, jangan sampai tersisa sama sekali dan sholatnya sah. Contohnya apa nih Bapak nih? Contohnya apa nih kira-kira? Kita gendong ya bayi, anak, tiba-tiba bayinya ngompol. Nah, gimana? Kalau misalkan kita bisa menghilangkan sama sekali bersih, kan sholatnya nggak perlu dihilangin. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa, ya harus batalkan. Atau contoh yang lainnya, sesuatu yang najis apa nih Bapak? Gimana? Atau kotoran cecak najis apa enggak? Contoh yang real aja deh Bapak. Contohnya misalkan ada satu percik kena kotoran air kencing, atau sisa lah misalkan kotoran manusia ya. Pas kita ruku, kita ngelihat ada di celana kita yang paling bawah dekat mata kaki itu ada nempel kotorannya. Nah, bagaimana ini? Apakah kita batalkan sholatnya? Maka nggak perlu dibatalkan sholatnya. Cukup yang tadi dibuang. Kemudian kalau kita masih yakin ini udah bersih, maka sah sholatnya. Nabi Muhammad pernah beliau sholat pakai sendal, kemudian sendalnya terkena kotoran najis. Kemudian malaikat Jibril mendatanginya dan mengatakan, wahai Muhammad, di sendal kamu ada najis, maka copot, dah, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang sholat, ya, kemudian di badannya atau anggota badannya atau yang lainnya dia terkena najis, tapi dia lupa atau tidak mengetahui, bagaimana sholatnya? Sholatnya sah, mumtaz. Betul Bapak. Jadi kalau tadi hadas gimana? Kalau hadas besar, kalau misalkan orang lupa nggak wudu, orang lupa nggak mandi besar, sehingga sholatnya tidak sah. Tapi kalau misalkan kotoran, ya misalnya air kencing, selesai sholat tiba wudu, ini ternyata ada ada air kencingnya, gimana nih sholatnya? Sah nggak? Sholatnya sah kalau misalkan dia lupa, ya.
Ini pendapat yang kuat. Tapi ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi kenapa? Karena tidak tahu, dan yang najisnya tadi bukan masuk ke dalam sholatnya. Kalau yang hadas tadi kan dia berkaitan tentang apa? Tentang sholat kan, syarat sahnya sholat kan berwudu. Ya, tapi keadaan ini kan lupa. Kalau misalkan lupa dia tidak apa-apa, sholatnya nggak perlu apa bapak? Diulangi. Kemudian kalau misalkan kita mempunyai dua baju, ya, satu bajunya najis, yang satu bajunya suci, kita ragu-ragu. Apa yang kita lakukan? Memilih, melihat mana yang yakin, ya, yakin. Sama seperti apa dulu? Masih ingat pembahasan tentang air, ya. Kalau misalkan ada dua ember, yang satu kita yakin najis, yang satu ini suci, maka apa yang kita lakukan? Maka kita harus bersungguh-sungguh mencari mana yang benar gitu, mana yang suci, ya, kita yakin baru kita gunakan untuk sholat. Kemudian boleh sholat dengan pakaian alladhi yanjisuhul kuffar, atau boleh juga sholat dengan pakaian orang kafir. Ya, ini berkaitannya ketika misalkan perang, ya, misalkan kita perang, atau misalkan kita darurat sama sekali, tetangga kita non muslim dia ngasih apa? Baju untuk sholat. Kita tahu dia punya apa? Anjingnya banyak banget, sehingga apa? Kalau kita tahu ya harus dibersihkan. Kalau kita nggak tahu maka boleh. Ya, kalau kita tahu itu bajunya bersih, maka kita nggak apa-apa, ya, sholat dengan itu. Dipahamin Bapak, ya? Dipahamin? Nah, kemudian pembahasan tentang tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Yang pertama adalah kandang onta. Jadi kita tidak boleh sholat di dalam kandang onta. Kemudian yang kedua, al-hammam, kamar mandi. Kamar mandi, apa hukumnya sholat di kamar mandi? Gimana Bapak? Kamar mandi yang kita maksudkan bukan kamar mandi saat ini. Kalau kamar mandi seperti ini ya jelas no. Ya. Jadi hammam bahasa Arabnya, ya, bahasa Arabnya hammam, ya, dimaksudkan dahulu adalah wa kanu yaj'aluna al-hammamat mughtasalat lin-nas. Ya'ti an-nasu ilaiha wa yaqtasilun wa laysa al-maqsud bihi al-mirhab. Jadi zaman dahulu Bapak, ya, orang-orang zaman dahulu itu tuh mereka punya kolam. Orang Arab zaman dahulu, ya, punya kolam, kemudian mereka mandi dalam situ. Nah, antara kolam dengan ini ada tempat. Nah, ada tempat di situ. Ya, kayak ada apa, tempat ya bersih lah ibaratnya. Bagaimana hukum sholat di situ? Ya, hukumnya boleh tetapi makruh. Sholatnya di situ sah. Ya, kayak misalkan taruhlah kayak di kolam renang lah. Atau misalkan satu ruangan ini tengah-tengahnya ada kolam renang, kita mandi di situ. Ya, kayak telaga situ kan. Tapi di sampingnya itu ada tempat-tempat yang kadang dibuat ini. Ya. Maka itu hukumnya apa? Boleh, tapi dibenci, makruh, ya. Kemudian yang ketiga, sholat di kuburan. Apa hukum sholat di kuburan? Ingat, sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu di kuburan. Misalkan sholat zuhur di kuburan, ya. Ingat ya, batasannya kuburan itu temboknya, ya. Kalau misalkan kita di luar temboknya ya tidak apa-apa sholatnya, ya. Selama kita keluar dari tembok kuburan dan kita menghadap kiblat, maka tidak apa-apa. Kalau ini kasusnya kalau misalkan di tanah kuburan itu, ya. Kan kadang ada kan beberapa tempat, misalkan orang pekerja tukang gali kubur, ya, 1 hektar, ya, semuanya dikelilingi tembok. Setengah hektar sudah terpenuhi, setengah hektarnya
masih kosong, bagaimana hukum sholat di situ? Tidak boleh. Bisa dipahamin ya, walaupun seluas apapun. Intinya sholat dalam kuburan itu tidak boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tusallu fil kubur, jangan kalian sholat di kuburan. Ya, sholat 5 waktu di kuburan tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah gimana Bapak? Boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah itu nggak ada ruku. Ya. Kenapa diantara hikmahnya? Kenapa sholat nggak boleh di kuburan? Karena sholat itu ada ruku, ada sujud. Kalau kita ruku, sujud di kuburan, berarti kita nyembah kuburan. Bisa dipahamin itu ya? Ya itu. Kemudian yang keempat, ya yang berapa nih? Yang pertama tadi kandang unta, yang kedua kamar mandi, yang ketiga kuburan, yang keempat tempat sampah dan tempat jagal hewan kurban atau hewan sapi dan yang lainnya. Itu hukumnya boleh jika aman dari najis. Ya. Kita jangan ngira tempat sampahnya kita besar seperti itu ya. Kalau kita kan tempat sampahnya kecil ya. Nah, kalau misalkan di Arab Saudi sana itu besar banget Bapak. Jadi ada kompleks ya, tanah luas. Di situ nanti dikumpulkan sampah-sampah di situ. Ya. Bagaimana kita hukum sholat di sampingnya atau di belakangnya atau depannya? Boleh, tetapi apa? Jika aman dari najis. Ya. Tapi kalau misalkan dengan kuat baunya ya, kenapa kita sholat di situ? Masih banyak tempat yang lain yang layak untuk kita sholat dalamnya. Kemudian yang berikutnya, sholat di tengah jalan. Ya, di tengah jalan nih, biasanya apa nih? Apa hukumnya nih Bapak? Contoh realnya ketika sholat Idul Fitri. Ya, gara-gara kotak infak sehingga apa? Nggak mau gabung. Ya, padahal masjidnya kecil. Ya, mentang-mentang samping jalan raya, akhirnya sholat idnya di tengah-tengah jalan. Itu nggak boleh. Ya, tapi kalau misalkan sholat di situ, sholatnya sah enggak? Sholatnya sah. Tetapi dibenci Allah, ya enggak? Itu tempat umum. Ya, dan tidak ada sunnahnya. Anjurannya Nabi di tanah yang luas, yang lapang. Ya, itu ya. Yang kelima itu tadi ya, sholat di tengah jalan hukumnya makruh. Ya, sholat di tengah jalan hukumnya makruh. Tapi sholatnya sah. Kemudian al-ardu al-maghsubah, tanah yang digosok. Digosok, pernah dengar bahasa gosok? Belum pernah dengar? Gosok itu adalah akhdhu syai'i jahran ya biquwwatin. Jadi mengambil sesuatu dengan cara paksa dan terang-terangan. Tapi enggak nodong. Nah, misalkan seorang mendatangi pemilik tanah. Misalkan lagi tetangganya dia punya tanah 1 hektar. Nah, kita mau sholat di situ. Atau beberapa meter saja kita mau sholat di situ. Dia paksa gitu. Orangnya nggak mau. Masih banyak tempat kok kamu sholat di tempat saya itu. Akhirnya dia maksa, senggol, akhirnya jatuh. Nah, orang tadi sholat di situ. Bisa dipahamin ya contohnya ya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, pada asalnya apa? Tidak boleh sholat di tempat yang ghasab tadi. Ya, kalau itu bukan haknya ya sudah, nggak perlu kita sholat. Tapi kalau misalkan kejadian sholat di situ, apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya sah. Kalau sholat di kuburan tadi sah nggak sholatnya Bapak? Kalau di kandang unta, kalau di tempat sampah sah. Tengah jalan sah ya. Kemudian yang ketujuh ya, sholat di gereja atau peribadahan orang-orang non muslim. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya gimana Bapak? Dia nggak ada apa-apanya. Kalau misalkan ada salibnya dihilangin. Ya. Tapi kalau misalkan
Misalkan ditodong, kamu harus sholat di sini. Ya waliyadzubillah, semoga subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan merendahkan kaum muslimin. Islam akan jaya tetap. Ya misalkan orang yang dipaksa di situ suruh masuk ke peribadahan mereka, kamu harus sholat di sini. Nah, kemudian kejadian, apa hukumnya? Hukumnya sah, tapi makruh. Ya ini kadang sering ditanyakan Bapak ya. Tapi sebagian nanti memperinci ya, asalkan tidak ada tidak ada salibnya lah, apalah kayak gitu kan. Umar bin Khattab pernah mendengar kisahnya. Umar bin Khattab pernah menguasai Ilya, daerah ya Damaskus sana itu tempatnya orang-orang Yahudi. Akhirnya kalahlah ya, dan akhirnya gereja tersebut ditaklukkan sama bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab masuk dalam gereja. Ketika waktu sholat, Umar bin Khattab melihat karena ada salib dan yang lainnya, akhirnya beliau keluar sholat di tanah lapang. Jadi sholat di sini tidak apa-apa ya. Kemudian yang terakhir ya, sholat di tempat maksiat dan tempat-tempatnya setan. Ya, tempatnya setan. Contohnya apa nih Bapak nih? Kuburan. Selain itu kamar mandi kayak gitu, itu kan tempat setan. Apa lagi Bapak? Misalkan contoh di sini sebutkan contoh pembuatan khamr ya. Misalkan pabrik khamr ya, pabrik ciu. Nah, kalau misalnya kita sholat di dalamnya, hukumnya gimana? Hukumnya makruh ya. Atau tempat-tempat yang di situ, intinya tempat-tempat dibuat maksiat lah, misalkan kafe, ya diskotik. Ya. Gimana hukum sholat di dalam diskotik? Sholatnya sah, tapi makruh. Beringin, ya betul itu. Tempat-tempat kesyirikan, seperti apa lagi nih? Prambanan, Candi Borobudur dan yang lain, candi-candi yang tempat-tempat kemaksiatan yang setan di situ ada, maka itu apa hukumnya? Makruh. Ya. Intinya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Dan dijadikan dunia seisinya ini tempat yang suci untuk umatku, maka apabila seorang ya telah waktu sholat atau waktu sholat mendatanginya, maka sholatlah. Ya. Pada asalnya semua tempat ini apa? Jadi kita punya kaidah, sholat dimanapun itu sah dan boleh, kecuali tadi yang kita sebutkan. Yang pertama kandang onta, kemudian tempat kamar mandi, kemudian kuburan, tempat sampah, tempat jagal, kemudian di tengah jalan, kemudian tempat yang gosop, gereja atau tempat peribadahan non muslim, atau sholat di tempat-tempat maksiat yang tempat juga setan. Itu jadi kaidahnya apa? Dimanapun sholat tidak apa-apa ya, selain yang tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, syarat sahnya sholat kapan? Syarat sahnya sholat jika sudah masuk waktunya. Nah, sekarang ini pembahasan masuk waktu sholat. Jadi masuknya waktu sholat itu merupakan sahnya sholat. Kalau misalkan sholat masuk waktunya jam 12 tet. Nah, dia jam 12 kurang 10 menit sholat zuhur, maka sah tidak sholatnya? Tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada kaum muslimin berdasarkan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, waktu-waktunya sudah ada. Kalau misalkan seorang keluar dari waktu sholat atau misal sebelum waktu sholat, maka tidak sah sholatnya. Kalau ketika keluar dari waktu sholat, maka nanti diulangi sholatnya.
Kemudian jadi intinya apa Bapak? Waktu sholat, jadi setiap sholat itu mempunyai waktu-waktunya. Ada waktu awal, waktu akhir. Barang siapa yang sholat sebelum waktunya, maka tidak sah. Tidak sah dan harus mengulangi. Dan barang siapa yang apa nih? Yang sholat setelah keluar waktu sholat, ya, maka juga tidak sah kecuali adanya uzur. Kalau adanya uzur maka tidak apa-apa, misalkan sakit atau perjalanan atau ini, kan tidak apa-apa. Kalau misalkan lupa, ya, tadi sengaja, kalau misalkan sholatnya jam 11 lebih 30 menit, dia sholat zuhur, tapi lupa, gimana hukumnya? Ya tidak sah, harus ngulangin. Ya, kalau lupa wudhu, lupa mandi besar, nggak sah sholatnya. Kalau misalkan lupa ada kotoran, maka sah sholatnya. Kalau lupa, ya belum masuk waktu sholat, maka tidak sah sholatnya dan harus apa Pak? Mengulangi. Nah, kemudian pembahasan tentang waktu sholat. Yang pertama, waktu sholat subuh. Nah, ini penting sekali. Kapan waktu sholat subuh? Yang pertama, waktu sholat subuh, idza tala'al fajrut tsani, apabila sudah keluar fajar yang kedua, maka sudah masuk waktu subuh. Ya. Jadi sholat subuh, sebelum sholat subuh, jadi fajar itu ada dua Bapak. Ya. Yang pertama fajar kadzib, fajar dusta. Kenapa disebut dusta? Karena dia ini fajar serigala. Ya, maksudnya ketika kita pagi kita nggak bisa ngelihat di sini ya, di kota nggak bisa. Kita bisa ngelihatnya di mana nih? Di gunung atau di pantai. Kalau misalkan kita melihat sebelum subuh ada cahaya putih, ya putih ke atas, ini apa nih artinya? Vertikal ya, ke atas vertikal kayak gitu, maka itu namanya fajar kadzib, dusta. Kenapa disebut dusta? Karena dia menyerupai apa nih? Serigala ya. Jadi nanti karena dia nanti akan hilang gitu loh Bapak. Nah, itu disebut fajar kadzib dan belum masuk waktu sholat. Nah, kapan? Nah, ketika dia nanti hilang, jarak berapa menit akan keluar cahaya matahari yang lurus ya, yang apa namanya nih? Yang memanjang, yang horizontal. Ya, putih ya, semuanya kayak gitu. Nah, ketika sudah keluar, maka itulah yang disebut fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Dan di situ sudah masuk waktu subuh, silahkan azan. Ya. Sehingga barang siapa yang sholat sebelum waktu fajar shadiq, yang cahaya matahari panjang tadi, maka tidak sah dan harus diulangi. Kemudian yang paling afdol, ya kan setiap waktu sholat kan ada waktu-waktunya Bapak ya. Yang paling utama, ya waktu subuh itu dipercepat, ya. Dia dipercepat sholatnya. Tapi intinya kita yakin dulu ya, kalau sudah masuk fajar shadiq, ya sudah cahayanya sudah memanjang, maka kita harus mempercepat waktu sholat subuh. Ya, azan silakan, habis itu jarak antara azan dan iqamah baru habis itu iqamati. Ya, itu yang disebut al-ghalas ya. Al-ghalas. Apa itu ghalas atau taghlis? Jadi melaksanakan sholat subuh ya ketika waktu ghalas, yaitu dhalam akhirul lail. Jadi kegelapan di akhir malam. Jadi kegelapan itu dimulai ketika apa Bapak? Kegelapan dimulai ketika matahari sudah tenggelam, yang lingkarannya itu sudah tenggelam, itu sudah malam, itu sudah mulai kegelapan. Nah, walaupun masih ada meganya yang merah-merah itu tetap ya, itu sudah mulai kegelapan. Kemudian sampai pertengahan malam gelap sama sekali karena matahari nggak ada. Sampai akhirnya apa? Nanti akan muncul matahari lagi terbit dari timur. Nah, sebelum waktu matahari terbit itu yang lingkarannya terbit, itu kan ada cahaya-cahaya yang memancar. Ya, cahaya memancar yang memanjang tersebut disebut apa? Fajar shadiq. Nah, sehingga kita usahakan kalau udah muncul fajar shadiq langsung azan, habis itu iqamah. Ya.
Tapi ini penting, ini yang paling utama ya. Tapi ya nanti kadang kalau misalkan kita nggak betul-betul melihat jelas, bisa jadi apa? Kita sholat subuhnya sebelum waktu sholat. Kalau misalkan waktu sholat subuhnya sebelum fajar shodiq keluar, kita tidak sah sholatnya dan harus diulangi. Kemudian kapan akhir waktu sholat subuh? Jadi awal mulanya ketika fajar shodiq tersebut. Akhir waktu sholat subuh ya sampai terbitnya matahari ya. Terbitnya matahari itu ya yang lingkarannya tadi loh ya, yang bulatannya. Ketika matahari sudah, misalkan nih contohnya apa nih ya Bapak ya, perhatikan. Nah misalkan laut nih kan, nah matahari kalau misalkan berlagi segini, nanti kan di sini ada keluar cahaya. Nah waktu itu berarti apa? Fajar shodiq, kita sholat. Nah itu yang paling utama. Tapi kalau misalkan, nah dari mulai sini itu dimulai waktu sholat subuh. Kapan waktu sholat subuh berakhir? Ketika jedul ininya lah, apa namanya nih, lingkarannya. Kalau lingkarannya sudah kelihatan dari laut ujung sana, maka sudah waktu sholat subuh sudah habis. Bisa dipahamin ini? Dan ketika sudah sampai sini waktu sholat subuh sudah habis, kita nggak boleh sholat. Ini termasuk sholat sunnah. Ya, sampai nanti apa? Matahari keluar setinggi tombak. Baru habis itu dibolehkan sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian sholat duha, sholat syuruk. Ya, dari mana kok bisa seujung tombak? Ya, maksudnya kita berdiri di pantai, ya, kita ukur. Misalkan ada tombak nih, kira-kira tombak ini bisa setombak enggak? Nah, kalau sudah setombak maka boleh kita sholat. Nah, jadi larangan sholat ketika subuh tadi kapan? Nanti akan datang larangannya ketika sudah mulai segini ya, sudah kelihatan lingkarannya sampai seujung tombak. Itu dilarang waktu sholat. Ya, paling mudahnya 15 menit lah, taruh 15 menit setelah terbitnya matahari. Setelah keluaran lingkaran tadi kasih jeda 15 menit, baru itu kita sholat sunnah. Tidak apa-apa. Kemudian yang kedua waktu sholat zuhur. Kapan waktu sholat zuhur? Waktu sholat zuhur ya diawali ketika zawalus syams ya. Jadi matahari condong ke arah barat. Ya. Matahari condong ke arah barat. Kemudian akhir waktu sholat zuhur apabila zillu syai'i mislahu ya apa ghairu zillil ladzi yakunu 'inda zawal. Bendanya itu bayangannya sama persis seperti apa? Bayangan benda panjangnya sama seperti sama benda aslinya. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian disunahkan mempercepat sholat zuhur. Ya, sholat zuhur sunahnya dipercepat. Ya, kecuali jika keadaan panas atau misalkan angin besar atau ini ya, maka boleh diperlambat. Ya, mau mendekati sholat asar tidak apa-apa. Nah, ini contohnya adalah ini ya, Bapak. Nah, ini contoh mudahnya, kita taruh ya benda, ya misalkan kayu. Kemudian matahari dari timur. Nah, ketika matahari sampai sini, boleh nggak sholat kita? Ini garis misalkan laut, ini semuanya laut nih kan, ya, laut. Ya, matahari sampai sini maka kita tidak boleh sholat sampai dia setinggi tombak, baru kita boleh sholat. Kemudian matahari terus berjalan sampai akhirnya di atas pas, di atas apa? Kepala kayu atau di atas kepala kita, sehingga kita nggak punya bayang-bayang. Maksudnya nggak punya bayang-bayang itu, bayang-bayangnya tidak ada di utara, tidak ada di timur, tidak ada yang di barat. Ya, tetap kita punya bayangan, tapi tidak ada yang condong ke barat atau ke timur. Nah, waktu itu kita dilarang untuk sholat dan dilarang pula menguburkan jenazah. Sampai akhirnya apa nih? Dia condong ke arah barat. Ya, ketika sudah condong ke arah barat, maka itu boleh kita sholat zuhur.
Jadi paling bagus bapak-bapak ngasih apa, kayu ya, kemudian di sini misalkan apa nih, kasih aspal gitu ya, kasih aspal dibuat kayak gitu, kemudian kasih garis. Kalau sudah melewati garis maka sudah masuk waktu zuhur. Ya, kapan selesainya? Ketika waktu zuhur habis. Kapan? Ketika bayangan benda itu persis seperti apa? Bayangan benda aslinya. Ya, misalkan bayangan bendanya segini, maka ini segini nanti. Nah, segini sampai segini. Ya, jadi waktu apa, sholat zuhur ketika matahari sudah cenderung ke arah barat, berarti ke sini ya. Ya, bayangannya ini sana timur, sini barat. Kalau misalkan sudah mulai ke sini sampai akhirnya matahari ke arah barat dan bayangan bendanya sama persis, maka itulah waktu sholat zuhur ya, batasannya. Kalau sudah keluar dari bayangannya, maka keluarlah waktu sholat zuhur. Kita bahas nanti faiz zawal. Faiz zawal nanti agak berat ya, nanti aja ya, nggak usah ini. Kemudian yang ketiga, waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar dimulai Bapak? Dimulai setelah waktu sholat zuhur. Ya, waktu sholat zuhur tadi kapan? Habis waktu sholat zuhur. Ketika bayangan benda sama persis dengan aslinya, yaitu dimulainya sholat asar. Ya. Kemudian kapan, sampai kapan sholat asar itu dilaksanakan? Sampai kapan? Di sini terdapat perselisihan ulama, tapi yang dipilih di kitab ini sampai matahari menguning. Ya, matahari menguning itu boleh sholat. Ya, nanti ada waktu darurah. Waktu darurah itu kalau misalkan kita ketiduran ya, maka kita boleh sholat sampai tenggelamnya matahari. Intinya adalah ketika seorang ingin sholat asar, maka kalau misalkan dia ketiduran silahkan kapanpun ya, mau jam 5 mau sebelum ini. Kalau misalkan kita tidak ketiduran sama sekali, sehat, bugar, walafiat, adzan jam 3 ya, kapan kita diperbolehkan sholat asar? Sampai matahari menguning. Ya, bisa difahamin ya. Tapi kalau misalkan saya sehat, kuat, bugar, saya sholat asarnya mendekati tenggelam matahari, boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Karena itu untuk orang-orang yang darurat, yang bangun misalkan ke sorean, kemudian yang ini ya. Tapi kalau misalkan enggak ada sama sekali maka enggak boleh ya, kecuali sampai kapan tadi? Menguningnya langit ya. Kemudian yang berikutnya waktu sholat maghrib. Kapan waktu sholat maghrib dimulai? Ya, apabila matahari menghilang. Apanya? Kepalanya itu loh ya. Jadi lingkarannya kalau sudah tidak terlihat, maka itu masuk waktu sholat maghrib. Kemudian kapan akhir waktu sholat maghrib? Sampai hilangnya kemerahan ya, jadi ufuk. Kalau di barat nanti ada merah-merahnya itu hilang, atau kita sebut dengan mega ya. Nah, ketika mega yang merah-merah itu hilang, maka itu sudah habis waktu sholat maghrib. Dan sholat maghrib itu sunnahnya itu dipercepat ya. Jadi afdolnya dipercepat ya. Makanya kalau Imam Syafi'i ya, ketika sudah bulat-bulatnya udah ini, Imam Syafi'i cuma ngasih waktu cukup untuk sholat 2 rakaat dah. Jadi azan, sholat 2 rakaat, langsung qomat dah. Selain itu udah habis waktunya. Tapi kalau mayoritas ulama lebih enak ya, ada waktu jeda lah ya. Intinya kalau udah merah-merahnya tadi hilang, maka sholat maghrib sudah habis. Baru habis itu disusul dengan sholat isya. Kapan waktu sholat isya dimulai? Ketika mega tadi udah hilang, yang mega merah-merah sudah hilang, maka apa nih Bapak? Waktu sholat isya sudah dimulai. Kapan akhir waktu sholat isya?
Nah, di sini para ulama berbeda pendapat ya. Ya, setelah mereka bersepakat bahwasanya waktu sholat isya yang paling utama adalah ya seperti saat ini ya. Kapan? Ketika tidak memberatkan orang-orang. Kalau misalkan orang-orangnya setuju jam 10 ya sholat isya jam 10. Kalau misalkan jam 7 ya silahkan. Kalau misalkan jam 8 silahkan. Intinya jangan sampai memberatkan orang-orang. Cuma kapan akhir waktu sholat isya? Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, yang pertama waktu sholat isya ikhtiari, ya ikhtiari boleh dilakukan kapan saja. Itu sampai pertengahan malam dan dorurinya sampai subuh. Ya, jadi taruhlah Bapak ya. Ini kita jam berapa nih? Jam 7 lah, taruh patokan jam 7. Kemudian adzan subuhnya jam 4. Yang mudah lah jam 4. Berarti ada berapa jam Bapak? 9 jam. Nah, 9 jam dibagi setengah, dibagi 2 berapa? 4 setengah. 4 setengahnya kira-kira pukul jam berapa nih? Jam 7, 4 setengahnya setengah 1 malam. Nah, dari mulai jam 7 sampai setengah 1 malam kita boleh ya, kalau walaupun kita badan sehat gak apa-apa sholat isyanya sampai jam setengah 1 ya. Tapi kalau misalkan badan sehat, sholatnya menjelang subuh, sholat isyanya, maka hukumnya apa? Gak boleh. Jadi waktu sholat nanti kan yang tadi saya sebutkan, jadi ada ikhtiari, ada doruri. Waktu sholat yang ikhtiari boleh kapanpun, silahkan. Mau sakit mau enggak silahkan, mau sampai jam sekian enggak apa-apa. Kemudian yang kedua doruri, tidak boleh dilaksanakan kecuali untuk orang-orang yang memang betul-betul tidak bisa melaksanakan waktu ikhtiari. Ya, misalkan apa nih? Ya, misalkan betul safar, yang lebih mudah dari ketiduran Bapak ya. Habis maghrib tidur sampai akhirnya apa? Jam 3. Pernah saya ada teman juga seperti itu. Tidur Pak, dan mulai dia kecapean sampai akhirnya apa? Menjelang subuh baru sholat isya. Nah, itu baru boleh. Kemudian pendapat ulama yang lainnya, waktu sholat isya itu hanya sampai pertengahan malam saja dan tidak ada istilah waktu ikhtiari sama doruri, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Sehingga kalau misalkan kita mau mengikuti pendapat ulama yang kedua, waktu isya itu akhir waktu sholat isya kapan? Pertengahan malam. Ya, pertengahan malam. Berarti jam berapa nih? Setengah 1. Ya, setengah 1 atau setengah 12 Bapak? Setengah 1 Bapak Tanto ya. Nah, jadi yang ada waktu ikhtiari, doruri kapan tadi? Jadi intinya sholat ada 5 waktu. Sholat subuh itu dilakukan dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai jedulnya bundaran tadi. Nah, itu habis sholat subuh. Kemudian sholat zuhur dari mulai tergelincirnya matahari condong ke arah barat sampai bayangan benda persis seperti aslinya. Kemudian disusul sholat asar. Sholat asar dari mulai bayangan benda tadi sampai kapan? Sampai merah-merah. Itu yang disebut apa? Waktu ikhtiari. Ikhtiari dalam bahasa Arab artinya apa? Ya, ikhtiari, memilih. Jadi silahkan mau milih sholat mau jam berapa gitu ya. Selama belum menguning silahkan mau sholat asar jam 4, mau setengah 5. Intinya selama belum menguning maka silahkan. Baru habis itu waktu doruri. Kita nggak boleh sholat kecuali orang-orang yang memang nggak ada waktu sholat kecuali doruri tadi. Kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Baru habis itu dari mulai tenggelam matahari sampai kemerah-merahan tadi ya, merah-merahan hilang, itu waktu sholat maghrib. Kemudian dari mulai kemerah-merahan sampai apa nih?
perselisihan ulama tadi ya. Ada yang mengatakan cuma sampai pertengahan malam, berarti setengah satu baru itu akhir. Barang siapa yang sholat atau ketiduran sholat sampai jam 2 malam, menurut Syekh Albani sama Syekh bin Baz apa? Menurutnya apa? Tidak sah karena dia keluar dari waktu sholat. Ya, kalau menurut Syekh bin Baz tadi kan memilih ada dua. Ya, ada ikhtiari, silahkan sholat dari dan ada juga wajib atau doruri, yaitu sampai apa tadi? La haula wala quwwata illa billah, sampai waktu subuh datang. Kemudian itulah 5 waktu sholat yang Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian pembahasan yang berikutnya, apabila ya siangnya lebih dari 24 jam, kayak seperti di Kutub Utara dan tempat-tempat yang siangnya lebih dari 24 jam, tetapi ada waktu malam dan waktu siang, maka sholatnya kapan sholatnya dikaitkan dengan matahari. Ya, misalkan ada yang siangnya itu apa? Kalau kita siangnya berapa jam? 12 jam. Nah, kadang ada siangnya itu berapa? Sampai 20 jam atau yaitu tempat-tempatnya itu. Maka bagaimana? Kalau tempat tersebut ada siang dan malam, maka hitungannya waktu sholatnya dilihat dari matahari. Tapi kalau misalkan tidak ada siang dan malam, ada seperti Kutub Utara, kutub ini, kalau misalkan sudah ada waktunya, kadang siang itu sampai berapa? Berbulan-bulan. Matahari ada terus, gak ada istilah malam hari. Sehingga kita nggak bisa sholat dengan perhitungan matahari. Bagaimana? Maka kita perkirakan dengan dibagi 24 jam. Jadi selama sehari kan ada 24 jam. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Setelah itu 24 jam itu apa? Nanti diperkirakan. Ya, kapan waktu subuh, kapan sholat asar, kapan sholat ini. Nah, ini kita nggak terlalu penting ya, tapi itu penting buat para ulama. Nanti kalau misalnya ditanya seperti itu. Kemudian al-qadrul al-mu'tabar, jadi amalan yang yang barang siapa melaksanakannya maka dia wajib mengqadha'nya. Dan ini berkaitan tentang wanita haid. Ya. Kapan orang tersebut wajib mengqadha' salat? Ya. Apakah sebelum waktu salat? Contohnya gini lah Bapak ya. Wah ini berat banget nih. Ya sudah. Contohnya mau waktu sholat asar, ya kan, sebelum jam 3. Sebelum jam 3 wanita biasa, ya kan, ya masih apa nih, masih tohir, ya belum keluar darah haidnya. Kemudian dia udah sholat, Allahu Akbar, udah takbiratul ihram. Kemudian setelah itu apa? Dia haid. Setelah dia haid, ternyata waktu sholat habis, sholat zuhurnya habis. Sehingga nanti kalau misalkan sudah 7 hari sudah masa ini, maka wanita tersebut harus apa? Harus mengqadha sholatnya, karena dia sudah mendapati apa? Takbiratul ihram, ya sebelum waktunya sholat zuhur habis. Ya, sudah pahami nih Bapak? Agak ribet sebenarnya sih, tapi tidak apa-apa. Tapi ulama yang lainnya tidak. Yang dijadikan patokan adalah 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Kalau misalkan wanita sholat zuhur, dia belum haid. Ya. Misalkan jam 3 ya, jam 3 kan sholat asar kan. Nah, dia sholat zuhur sebelum sholat asar. Nah, ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian apa? Netes darah haid dan keluar ada rasa darah haid. Nah, sehingga wanita tersebut apa Bapak? Tidak boleh sholat kan ya. Baru habis itu hilang waktu sholat zuhur, udah habis, ganti sholat asar. Nah, ketika sholat asar wanita tersebut tidak mendapati apa? Waktu sholat, sehingga gugurlah waktu sholat asar. Jadi ini yang dijadikan pembahasan ini, apakah wanita tersebut mengqadha sholatnya ketika selesai haid ataukah tidak? Ya.
yang paling mudah di sini pendapatnya yang kedua sajalah. Intinya adalah selama wanita tersebut ya, paling sedikit wanita tersebut mendapatkan 1 rakaat. Ya, kalau misalkan tidak mendapatkan 1 rakaat walaupun sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, baru takbiratul ihram, kemudian keluar darah haid, terus kemudian dia bersihkan, tiba-tiba apa? Sudah azan asar. Bagaimana hukumnya? Tidak perlu diqadha salatnya. Ya, nanti qadhanya nanti kalau udah jam 7 hari setelahnya lah. Ya, setelah haid. Nah, tapi kalau misalkan wanita haid ya sebelum asar, sebelum jam 3 dia sholat zuhur kan, berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, ketika 3 rakaat dia sudah apa? Dia sudah haid. Nah, sudah haid, bagaimana hukumnya? Putuskan sholatnya Bapak. Nah, tapi dia sudah mendapat 1 rakaat. Nah, 7 hari yang akan datang wanita tersebut harus mengganti apa? Yang sholat zuhur tadi. Bisa difahamin itu ya? Udah, itu ya pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, mudah banget. Kemudian pembahasan berikutnya, barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, ya, tidur keblabasan, akhirnya apa? Sholat asar ke waktunya habis lah, maka sholat ya waktu itu juga. Jadi barang siapa yang tertidur atau lupa, maka segera sholat ketika mengingat atau terbangun. Kemudian orang yang gila, ya, atau gila sesaat, kan ada kan ayanan ya Bapak, ya, ada beberapa saat, misalkan jam 11 dia gila, gila. Kemudian apa? Dia sadarnya sholat maghrib. Apakah orang gila tersebut wajib mengqadha sholat zuhur dan asar? Tidak perlu. Orang gila ya sudah, bisa dipahamin ya. Kemudian kalau misalkan orang yang pingsan, apakah juga mengqadha sholatnya? Tidak perlu. Ya, misalkan dibius atau pingsan dari mulai jam 11 sampai jam 7 malam. Berarti kan ketinggalan sholat macam-macam kan itu ya Bapak. Maka pendapat di sini tidak perlu mengqadha sholat tersebut. Kemudian orang yang ya meninggalkan sholat sengaja sampai keluar waktunya. Ini sering banget kadang perempuan ini ya. Jadi wanita ya biasanya mentang-mentang sholatnya tidak di masjid, kadang leha-leha, menonton TV lah, inilah kerjaan inilah, sehingga kadang sholat zuhur pun dikerjakan jam 4. Itu bagaimana hukumnya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wanita tersebut wajib mengqadha sholatnya. Ada yang mengatakan nggak perlu diqadha sholatnya. Percuma kamu mengqadha sholatnya. Kewajiban kamu hanya istighfar, meminta ampun kepada Allah. Ya. Kemudian kalau misalkan ya kita tidak sholat zuhur, sholat asar. Nah, maka apa yang didahulukan? Sholat zuhur dulu apa sholat asar? Sholat zuhur dulu. Ya, tertib ya Bapak. Kalau misalkan kita ketiduran, ya kalau tidur kan wajib mengqadha sholatnya dari mulai zuhur, asar, maghrib, ya jam 6 dia bangun. Berarti dia tidak sholat tiga waktu sholat. Ketika dia terbangun, maka dia sholatnya urut dari zuhur dulu, habis itu asar, baru habis itu maghrib. Ya, waktu itu juga urut dan waktu itu juga nggak perlu dijeda-jeda. Ya. Ya sama Bapak, kalau zuhur ya 4 rakaat, kalau asar ya 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat. Kemudian jadi harus bersegera ya. Idza tahuratil haid, apabila seorang wanita yang haid sudah bersuci, sudah hilang darahnya ya. Au aqalal majnun, atau orang yang gila itu sudah berakal kembali. Au afaqal mughma alaihi, atau orang yang pingsan tersadarkan. Au aslamal kafir, atau orang yang kafir masuk Islam. Wa adraka min waqtis shalah qadra rak'atin, dan orang tersebut mendapati waktu sholat ya 1 rakaat, lazimat hutil kas-shalah, maka kewajibannya menjalankan 1 rakaat. Misalkan ya
Tenggelam matahari jam berapa? Jam 6 taruhlah, ya. Wanita haid dia suci jam 5 lebih 50 menit. Berarti tersisa berapa menit? 50 menit, 10 menit kan? Nah, sisa 10 menit tadi wanita bisa nggak sholat asar? Bisa, maka wajib sholat asar. Begitu juga orang yang apa? Yang gila, atau yang baru masuk Islam, atau yang mughma alaihi, orang yang pingsan. Ya, kemudian yang berikutnya, sholat itu tidak boleh apa? Diwakilkan. Sholat, jenengan kan mau sholat ke Masjidil Haram, nanti wakilkan saya ya. Nah, itu sholat nggak boleh diwakilkan. Dan itu apa? Kesepakatan para ulama. Kemudian yang terakhir Bapak, yang terakhir ya, mengulangi sholat liman balagha fi waqti sholati ba'da an addaha. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang mengulangi sholat liman balagha fi waqti sholah, yang sudah tersampaikan waktu sholat ba'da an addaha ala qaulain. Maksudnya gimana nih? Maksudnya seorang yang apa? Udah dia waktu sholat, ya, maksudnya seorang sholat, ya kan? Kemudian tiba-tiba dikasih tahu waktunya sudah sholat, sudah tiba. Maka apa? Apakah orang tersebut mengulangi sholatnya? Kenapa mengulangi? Dia tidak mengulangi sholatnya Bapak, karena dia sholat pada waktu sholat, ya. Misalkan saya tidak tahu sama sekali, saya tidak tahu apakah sudah masuk waktu atau belum. Kemudian saya sholat Allahu Akbar. Kemudian ada orang, misalkan Pak Tanto, sholatnya sudah sholatnya sudah masuk waktu sholat. Ya, kamu tadi sholat sudah masuk waktu sholat, tapi kamu nggak tahu. Maka apa hukumnya? Apakah saya mengulangi? Maka tidak mengulangi. Bisa difahamin contohnya yang pembahasan terakhir ini. Misalkan saya sholat zuhur, ya jam 12, tapi saya nggak tahu apakah sudah masuk waktu apakah tidak, karena saya nggak punya jam, saya nggak punya ini. Nah, kemudian setelah itu datang Pak Tanto, Setaris, antum tadi sholatnya jam sekian, ya, tapi antum nggak tahu kalau sudah masuk waktu sholat. Dan ternyata setelah saya lihat sholat antum, sholat zuhurnya pas sudah masuk waktu sholat, ya. Apakah saya mengulangi sholatnya? Kan tadi saya nggak tahu, nggak niat gitu loh Bapak. Paham kan permasalahannya? Apakah saya harus mengulangi sholat zuhur saya? Maka di sini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Pendapat yang kuat apa? Pendapat yang kuat tidak perlu mengulangi sholatnya, ya. Walaupun saya tidak tahu apakah sholatnya sudah waktu masuk atau belum. Ya, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.